Setelah mendatangkan Darwin Núñez, Fabio Carvalho, dan Calvin Ramsay bursa transfer musim panas ini, bisnis transfer masuk Liverpool diyakini akan selesai. Akibatnya, rencana perombakan lini tengah The Reds tertunda hingga 2023. Keputusan seperti itu telah dikritik di beberapa bagian, meskipun itu juga telah memicu spekulasi mengenai kemungkinan kepindahan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Dengan pemain internasional Inggris yang diketahui tertarik pada Liverpool dan Bundesliga tidak memiliki keinginan untuk menjual sebelum musim panas mendatang, mudah untuk membuat asumsi. Namun, pemain berusia 19 tahun itu bukan satu-satunya gelandang yang diyakini berada di radar The Reds. Dilaporkan Goal bulan lalu bahwa Carney Chukwuemeka dari Aston Villa sangat dipertimbangkan di Anfield. Menikmati kampanye terobosan tahun lalu saat ia membuat 11 penampilan Liga Inggris, pemain berusia 18 tahun itu memiliki banyak pelamar potensial dengan orang-orang seperti Paris Saint-Germain, Barcelona, Newcastle United dan Borussia Dortmund juga dikatakan memantau situasinya. Juga dikaitkan dengan Manchester City, Manchester United, Arsenal dan Bayern Munich di masa lalu, gelandang itu menjadi kapten Inggris U19 untuk kejayaan kejuaraan Eropa awal musim panas ini. Dia juga mencetak gol di final dan mendapatkan tempat di tim turnamen UEFA sebagai hasil dari meningkatkan reputasinya lebih jauh. Kontraknya di Villa Park akan habis musim panas mendatang, dia sejauh ini menolak tawaran kontrak baru dan menghadapi masa depan yang tidak pasti sebagai hasilnya. Baru juga tiba sebagai pemain baru Liverpool, Darwin Núñez harus menghadapi kritik keras. Performanya di laga pramusim sejauh ini dianggap mengecewakan. Kritik dan cibiran terhadap Núñez mulai muncul setelah laga Liverpool kontra Manchester United di Thailand pekan lalu. Di laga itu, performa Núñez terbilang buruk. Dia mudah kehilangan bola, pergerakannya tampak kaku, dan percobaan-percobaan tembakannya sering luput. Núñez tidak terlihat seperti striker muda level top. Oleh sebab itu, mulai muncul keraguan terhadap Núñez. Dia adalah pembelian termahal Liverpool musim panas ini, tapi performanya belum sesuai harapan. Kritik terhadap Núñez terbilang kejam. Baru satu pertandingan pramusim dan dia sudah dianggap buruk, bahkan sudah ada video kompilasi kegagalan Núñez. Biar begitu, fans The Reds pun ditenangkan oleh si mantan pemain Luis Garcia. Sebagai ex The Reds, dia tahu betul apa yang sedang dilalui oleh Núñez. Sama sekali tidak khawatir. Kita sudah tahu bahwa Núñez perlu bekerja lebih keras, sebab Liverpool bermain dengan gaya yang jauh berbeda dari yang dia mainkan di Benfica, ujar Garcia di ESPN. Benfica bermain untuk dia tinggal menerima bola di ruang kosong, bergerak cepat, tangguh dan cerdas. Kesadarannya terhadap bola fantastis. Menurut Garcia, perbedaan utama yang sedang dihadapi Núñez adalah gaya main Liverpool yang meminta penyerang terus bergerak. Núñez harus aktif menjemput bola, bukan hanya menunggu. Dia harus mundur, dia harus menekan lawan, dan dalam dua pertandingan kontra Man United dan Crystal Palace saya melihat dia kesulitan, sambung Garcia. Dia tampak ingin membuktikan bahwa dia siap bermain, siap memberikan tekanan tinggi seperti yang dilakukan Liverpool. Namun, setelah 3 atau 4 percobaan, dia kelelahan, tandasnya. Liverpool dikabarkan tengah mengadakan pembicaraan dengan penyerang Ajax Amsterdam, Anthony, saat mereka berusaha membajak tawaran Manchester United untuk mendapatkan pemain internasional Brasil itu. Bukan rahasia lagi bahwa pemain berusia 22 tahun itu merupakan target transfer utama bagi manajer Erik ten Hag di Old Trafford untuk memperkuat serangan timnya, sayangnya bahwa harganya menjadi hambatan tersendiri karena juara Belanda mematok harga mencapai 1,2 triliun.
Bagaimanapun Manchester United diharapkan tidak menyerah pada upaya mereka untuk mengontrak Anthony, apalagi mereka baru saja berhasil mendapatkan bintang Ajax Amsterdam lainnya Lisandro Martinez yang dikontrak senilai Rp862 miliar. Tapi Liverpool, seperti yang diberitakan oleh Yahoo Sports, kini bersiap untuk membajak kesepakatan dari rival Premier League mereka saat klub Merseyside itu mengadakan pembicaraan dengan penyerang internasional Brasil untuk kepindahan ke Anfield. Hanya saja The Reds tidak ingin melakukan kesepakatan musim panas ini, tidak seperti rival sengit mereka Manchester United, melainkan berharap pemain berbakat berusia 22 tahun itu dapat diajak untuk bertahan selama 12 bulan sebelum pergi ke Anfield pada 2023. Tentu saja bukan tanpa alasan kebijakan itu diambil oleh Liverpool lantaran mereka tahu bahwa bandrol Anthony saat ini adalah Rp1,2 triliun dan mereka berharap bahwa semakin kontraknya mendekati akhir di Amsterdam, maka harganya bisa lebih terjangkau. Selain itu klub yang dibesut Jurgen Klopp itu juga sudah menghabiskan uang banyak di jendela transfer musim panas ini setelah mengontrak Darwin Núñez dari Benfica dalam kesepakatan transfer senilai Rp1,3 triliun, yang bisa membengkak hingga Rp1,6 triliun setelah bonus yang bisa memecahkan rekor transfer klub. Akan tetapi, The Reds dikabarkan masih berusaha mencari pemain, terutama yang berposisi di depan untuk semakin memperkuat lini serang mereka. Seperti dilansir bolasport.com dari Metro, Liverpool dikabarkan mengadakan diskusi dengan Ajax dan pihak Anthony mengenai kemungkinan transfer pada musim panas ini. Kabar tersebut mengeklaim bahwa The Reds serius ingin merekrut pria berusia 22 tahun tersebut. Liverpool bahkan dilaporkan mengajukan mahar sebesar 59 juta pounds sekitar 1 triliun rupiah kepada Ajax untuk bisa memboyong Anthony ke Anfield. Keinginan Liverpool itu tentu membuat Manchester United mendapatkan saingan dalam perburuan Anthony di bursa transfer kali ini. Lebih-lebih, tawaran Liverpool masih berada di atas proposal yang diberikan Setan Merah untuk mantan pemain Sao Paulo tersebut. Disinyalir Man United mengajukan proposal sebesar 51 juta pounds sekitar 906 miliar rupiah, sementara tawaran Liverpool masih 8 juta pounds sekitar 142 miliar rupiah, lebih banyak dari United. Namun, Ajax mematok harga cukup tinggi untuk pemain bernama lengkap Anthony Matheus dos Santos tersebut. Klub Liga Belanda itu memasang harga 69 juta pounds sekitar 1,2 triliun rupiah. Luis Diaz telah meraih kesuksesan besar di Liverpool sejak kedatangannya dengan uang besar dari FC Porto pada akhir Januari lalu. Luis Diaz menandatangani kontrak di Liverpool di hari-hari terakhir jendela transfer musim dingin. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp sejatinya secara tradisional tidak suka merekrut pemain dengan uang besar di bulan Januari, karena dia suka bekerja dengan mereka di pramusim. Namun dengan Tottenham siap untuk memboyong pemain sayap itu, Liverpool harus bertindak cepat, dan masuk untuk mengontrak pemain berusia 25 tahun itu. Luis Diaz mulai beraksi, dan bisa dibilang salah satu pemain terbaik Liverpool dalam 3 bulan terakhir musim ini. Faktanya, Diaz bermain seperti dia berada di Liverpool selama bertahun-tahun, begitulah pengaruhnya. Dia masuk ke sisi kiri sistem 4-3-3 Klopp dengan mudah, dan meneror bek lawan. Menurut sebuah laporan di Spanyol seperti yang dilansir tribunjambi.com dari liverpool.com, Barcelona telah setuju untuk menandatangani Diaz pada bulan Januari. Tetapi situasi keuangan klub, dan langkah-langkah Financial Fair Play (FFP) yang ketat yang dikenakan pada mereka oleh La Liga, menghentikan kesepakatan itu terjadi. Akhirnya, Barcelona kemudian menghabiskan pound sterling 55 M untuk mengamankan penandatanganan Ferran Torres, yang lebih dari apa yang akhirnya dibayar Liverpool untuk Diaz, bahkan ketika memperhitungkan add-on. Biaya awal hanya 37 juta pound. Namun kekalahan Barcelona pada akhirnya menjadi keuntungan Liverpool. Dalam waktu yang mereka habiskan untuk membuat bebek mereka berbaris, laki-laki mereka sudah pergi. Dan meskipun Torres pada akhirnya bisa menjadi pemain bagus untuk Barca, dia tidak memiliki dampak yang sama di Catalonia seperti yang dimiliki pemain Kolombia itu di Liga Premier. Sekali lagi, itu menunjukkan bagaimana kegilaan Barcelona selama beberapa tahun terakhir terus menghambat klub di masa sekarang. Kedatangan Diaz di Liverpool tidak diragukan lagi memberi lini depan suntikan tenaga yang pasti dibutuhkan.
Performa klub di paruh kedua 2021/22 hampir bisa dikaitkan dengan penandatanganannya, dan bek lawan tidak tahu bagaimana menanganinya.